Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi kali ini yaitu tentang uji Wilcoxon. Oke, yang akan saya bahas kali ini itu ada 3 hal. Yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua tentang bagaimana cara kita melakukan uji Wilcoxon dengan cara manual, dan yang ketiga bagaimana cara kita melakukan uji Wilcoxon dengan bantuan SPSS. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pendahuluan. Oke, uji Wilcoxon ini itu diambil dari nama penemunya yaitu Frank Wilcoxon pada tahun 1982 sampai 1965. Tepatnya di sekitar tahun 1945 ya. Jadi nama uji Wilcoxon ini memang diambil dari nama pengembangnya atau penemunya ya. Oke, kemudian uji Wilcoxon ini tergolong ke dalam uji statistika non-parametrik. Jadi kalau kalian melakukan uji seperti pembahasan yang sebelumnya, kemudian memperoleh datanya itu tidak berdistribusi normal, itu jangan takut, jangan merasa data kalian tidak bagus gitu. Kalau misalkan kalian punya data dan datanya tidak berdistribusi normal, kalian bisa gunakan statistika non parametrik. Nah, uji Wilcoxon ini juga bisa digunakan untuk data yang berbentuk ordinal. Coba data yang berbentuk ordinal itu apa? Bagi yang lupa silakan buka-buka lagi atau pelajari lagi materi-materi sebelumnya, karena data berbentuk ordinal ini sudah dibahas sebelumnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, gunanya untuk apa sih uji Wilcoxon ini? Nah, uji Wilcoxon ini gunanya untuk menguji signifikansi hipotesis perbandingan pada dua kelompok sampel yang saling berkorelasi. Jadi, kalau kalian ingin membandingkan sesuatu dengan sesuatu, dan kalian misalkan punya datanya itu tidak berdistribusi normal atau datanya berbentuk ordinal, maka kalian bisa gunakan uji Wilcoxon ini gitu. Tapi catatannya apa? Catatannya adalah ini. Sampelnya itu harus saling berkorelasi. Kalau sampelnya tidak saling berkorelasi, berarti nanti yang dipakainya bukan uji Wilcoxon ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau uji Wilcoxon itu sampelnya saling berkorelasi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sampel berkorelasi ini gitu kan ya. Jadi gini, kalau penelitian itu kan yang namanya perbandingan ini ya, yang namanya perbandingan itu kan pasti membandingkan sesuatu dengan sesuatu ya. Berarti logikanya ketika kita membandingkan itu kan harus ada dua subjek, harus ada dua kelompok, harus ada dua data seperti itu kan ya. Nah, kalau misalkan sampelnya berkorelasi, berarti dua kelompok itu, dua data itu merupakan data dari subjek yang sama gitu. Contoh realnya gini, misalkan ada sebuah kelas ya, kalau di kependidikan. Misalkan kalian mau meneliti sebuah kelas. Nah, kelas pertama ini misalkan diberi dulu sebuah metode pembelajaran misalkan A. Oke, dikasih dulu perlakuan dengan metode A. Setelah selesai, lalu kalian ujikan tes. Sejauh mana misalkan prestasinya atau pencapaian nilainya gitu ya. Sejauh mana kemudian diambil nilainya, kan selesai ya perlakuan dengan metode A. Nah, sesudah selesai, masih di kelas yang sama itu diberi lagi metode pembelajaran B. Sehingga nantinya setelah selesai perlakuan dengan metode pembelajaran B, kemudian kan nanti dites lagi dan diambil datanya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan dua data dari
subjek yang sama gitu. Jadi satu kelompok subjek itu dianggap dua kelompok gitu. Jadi dua kelompoknya itu merupakan kelompok dari subjek yang sama. Tapi karena dia mendapatkan dua perlakuan yang berbeda, maka dia dianggap dua kelompok. Tapi sampelnya atau subjeknya tetap itu-itu aja gitu. Makanya dia disebut sampel yang saling berkorelasi. Disebut berkorelasi karena meskipun kita memberi perlakuan yang berbeda, tetapi subjek yang dikenai perlakuan itu tetaplah sama. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan dipahami tentang sampel yang berkorelasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke inti bagaimana cara melakukan uji Wilcoxon dengan cara manual. Jadi saya akan coba sedikit sharing gimana cara kita melakukan uji Wilcoxon dengan cara manual dan dengan bantuan SPSS gitu. Jadi kalau di cara manual ini sebenarnya nanti saya juga pakai bantuan Excel ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai bantuan Excel juga nggak apa-apa. Mau pure manual juga boleh sebenarnya. Tapi langkah-langkahnya nanti sama aja. Oke, ini langkahnya. Yang pertama, kalian rumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu yang kayak gimana sih, Bu? Misalkan, hipotesis penelitian itu, jadi ketika kalian punya permasalahan, kalian mempunyai jawaban sementara. Misalkan nih yang tadi ya, misalkan kalian punya permasalahan tentang perbandingan yang tadi, misalkan perbandingan nilai ya. Nah, misalkan perbandingan nilai antara yang pakai metode A gitu ya, sama yang pakai metode B gitu. Yang mana ya yang lebih yang lebih bagus gitu kan? Misalkan perbandingan nilai atau perbandingan pencapaian ya, prestasi atau apapun itu, atau perbandingan kemampuan apapun itu. Perbandingan nilai misalkan antara yang pakai metode A gitu ya dengan yang pakai metode B gitu. Ini bagusan yang mana ya? Nah, setelah kalian baca referensi-referensi ternyata bagusan yang B misalkan. Berarti atau misalkan bagusan yang A, berarti kan terdapat perbedaan ya. Perbedaan antara si A, metode A dengan B gitu, atau antara kelompok A dan kelompok B, terserah kalian sih ini. Nah, maka nanti hipotesisnya misalkan ya, ada hipotesis awal atau H0 gitu. H0-nya apa? H0-nya misalkan tidak terdapat perbedaan gitu ya. Misalkan tidak terdapat perbedaan gitu. Atau misalkan metode pembelajaran A lebih baik daripada metode pembelajaran B atau tidak lebih baik, boleh. Ada juga yang namanya HA, atau ini ada juga sih yang menyebutnya itu H1 gitu ya. Kalau HA-nya misalkan kebalikannya dari si H0, misalkan terdapat gitu ya, terdapat perbedaan nilai antara siswa yang mendapatkan metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B. Nah, seperti itu hipotesis itu. Jadi H0, HA, atau ada yang menyebutkan juga ini H1 ya, itu terserah aja sih. Kayak gitu. Jadi hipotesis itu terserah kalian aja nanti mau ngejawabnya itu kayak gimana sesuai dengan literatur yang sudah kalian baca gitu ya. Jadi yang jelas hipotesis itu harus dirumuskan. Contohnya seperti ini, misalkan tidak terdapat perbedaan nilai atau tidak terdapat perbedaan kemampuan antara bla 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 bla, ini terdapat gitu. Jadi kebalikannya aja ya. Itu hipotesis. Kemudian yang kedua, hitung nilai selisih dari setiap data. Jadi nanti kan ada dua data ya. Jadi nanti itu kan ada dua data, misalkan datanya itu 3 sama 5. Nah, nanti kalian cari selisihnya gitu. Di sini D-nya, distance-nya 5 dikurangi 3 gitu. Misalkan 2. Terus ini. Kalau datanya masih banyak terus aja gitu. Kalian cari selisihnya berapa sampai ke data yang terakhir gitu. Nah, selanjutnya setelah itu tentukan peringkat atau ranking dari data yang dihasilkan pada langkah pada langkah kedua ini ya maksudnya.
Jadi kalian tentukan peringkatnya. Tadi kan udah dapat ya selisihnya berapa. Nah, selisih dari nilai selisih ini nanti kalian tentukan rankingnya gitu. Ranking satunya diberikan pada data terkecil. Jadi nanti kalian ranking dari data terkecil sampai data yang terbesar gitu. Itu di ranking. Dan jangan lupa juga kan nanti kalau misalkan di langkah 2 ini nanti kan selisihnya itu kan bisa aja negatif ya. Nah, meskipun selisihnya negatif, tapi ketika dia masuk ke perankingan atau ke peringkat, datanya tetap dianggap positif seperti itu gitu. Tapi jangan dihilangkan datanya, hanya untuk keperluan perankingan saja yang tandanya tidak diperhatikan gitu ya. Tapi nanti setelah ke langkah selanjutnya datanya tetap memperhatikan positif atau negatifnya. Oke, yang keempat, pisahkan nilai ranking dari data yang bernilai positif dan negatif. Nah, ini jadi nilai ranking yang ini itu nanti dilihatnya dari data yang menilai positif dan negatifnya itu dari yang selisih ini. Jadi kalau selisihnya tadi positif, berarti rankingnya masukkan ke bagian kolom positif. Tapi kalau nilai selisihnya negatif, maka masukkan juga ke kolom ranking yang negatif gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada simulasi contoh soal. Kemudian, hitung nilai statistik Wilcoxon-nya atau dikenal dengan W-hitung. W-hitung itu adalah nilai dari jumlah ranking terkecil. Jadi kan tadi di sini itu kan ranking itu dipisahkan. Ada ranking yang bernilai positif yaitu dari nilai selisih yang positif tadi, dan ada juga ranking dari data yang bernilai negatif yaitu data yang nilai selisihnya negatif. Nah, setelah itu masing-masing dari ranking yang positif dan ranking yang negatif itu nanti dijumlahkan. Nah, jumlah yang terkecilnya itu yang dimaksud dengan W-hitung. Seperti itu ya. Mungkin masih agak remang-remang ya karena belum dicontoh soal. It's okay. Nah, kemudian untuk banyaknya data kurang dari atau sama dengan 25 pasang, kalian bisa langsung aja ngebandingin W-hitung yang tadi dengan W-tabel gitu. Dimana kriterianya adalah H0 yang tadi di awal itu diterima kalau misalkan W-hitungnya itu lebih dari W-tabelnya, seperti itu. Itu kalau catatannya adalah banyak datanya itu kurang dari atau sama dengan 25. Nah, ini catatannya ya. Jadi 25-nya 25 pasang. Jadi datanya itu skalanya skala kecil ya. Skala kecil dan jumlah datanya itu harus sama. Jadi pasang di sini ya. Jadi ketika datanya misalkan sampelnya ada 25, tapi misalkan ketika yang metode 2 ada yang sakit hanya 23. Nah, itu nggak bisa pakai ini. Itu harus bisa atau harus diolah dengan cara yang lainnya gitu. Tapi menurut beberapa referensi, ketika ada sampel yang misalkan tidak memberikan data secara utuh, itu lebih baik di-cut aja, dibuang aja gitu ya. Supaya tidak mengganggu nanti ke penarikan kesimpulannya gitu. Nah, yang selanjutnya untuk banyaknya data lebih dari 25 pasang, di sini tetap pasang ya. Gunakan pendekatan distribusi normal karena datanya besar, jadi dia mendekati normal ya. Jadi pakainya pendekatan distribusi normal yaitu dengan rumus transformasi Z. Saya nggak akan bahas lagi tentang distribusi normal ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini rumusnya ya. Z hitung sama dengan W hitung dikurangi N kali N tambah 1 bagi 4 per akar dari N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 bagi 24. Seperti itu rumusnya. N-nya jumlah pasang ya. Oke, dimana kriterianya adalah H0 diterima jika Z hitungnya berada di antara negatif Z tabel dan Z tabel. Oh, ini harusnya nggak ada ya Z tabel ini. Oke, seperti itu mungkin materinya. Dan kita akan lanjutkan dulu dengan materi
uji Wilcoxon dengan bantuan SPSS. Ini sangat mudah. Tapi syaratnya kalian harus punya dulu aplikasi SPSS-nya ya, seperti yang waktu saya ceritakan di awal meeting kita. Jadi SPSS-nya boleh pakai SPSS berapa aja, tergantung yang support sama perangkat kalian. Sederhana sekali caranya, dan ini digunakan biasanya untuk meng-cross check apakah perhitungan manual kalian itu benar atau misalkan masih ada kekeliruan gitu untuk S1. Kalau untuk studi lanjut biasanya bisa langsung pakai SPSS ya, tapi kalau untuk S1 biasanya masih harus manual dulu seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kalian sudah tahu gitu gimana sih cara pakai SPSS. Oke. Langkah pertamanya sama, rumuskan hipotesis penelitian karena kalian tuh kan harus punya dulu hipotesis karena yang akan diujinya itu kan hipotesis gitu. Nah, kemudian buat variabel pada worksheet SPSS dan masukkan data, sama aja tadi juga kayak gitu kan, masukkan data. Nanti saya akan demokan juga atau akan praktikkan juga gimana cara kita bekerja pada worksheet SPSS ya. Don't worry. Oke, kemudian setelah kalian masukkan data, kalian tinggal pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian two related samples. Setelah itu masukkan variabel ke kotak test pairs, kemudian perhatikan test type, checklist uji Wilcoxon, dan klik OK. Ini sangat mudah, meskipun langkahnya banyak, tapi nanti kalian akan lihat keajaibannya. Oke. Mungkin materinya segitu dulu ya. Udah selesai dari pendahuluan dari uji Wilcoxon dengan cara manual sampai ke uji Wilcoxon dengan bantuan SPSS. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu ke bagian praktiknya ya, bagaimana cara kita melakukan uji Wilcoxon. Oke, wait ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, misalkan di sini saya punya contoh kasus. Sekarang kita akan coba selesaikan kasus ini dengan uji Wilcoxon, tapi pakai cara manual dulu ya. Tapi di sini cara manualnya nggak apa-apa ya. Saya pakai bantuan Excel gitu supaya cepet. Nah, seperti yang tadi ya, misalkan di sini ada datanya. Misalkan saya punya data nilai post-test mahasiswa misalkan. Nah, tadi kan langkah pertamanya kalian harus punya dulu hipotesis ya. Oke, di sini ada hipotesis. Misalkan hipotesis nolnya atau H0 atau hipotesis awalnya itu tidak terdapat perbedaan nilai post-test mahasiswa antara yang menggunakan model pembelajaran A dan B. Di H1-nya kebalikannya dari H0, berarti terdapat perbedaan nilai post-test mahasiswa antara yang menggunakan model pembelajaran A dan B. Di sini jelas ya, dia membandingkan, melihat apakah ada perbedaan gitu ya antara nilai post-test mahasiswa antara yang menggunakan model pembelajaran A dan B. Di sini nggak kelihatan kalau sampelnya korelasi gitu, tapi andaikan aja penelitiannya dilakukan pada kelompok sampel yang saling berkorelasi gitu ya. Nah, selanjutnya kalian tentukan dulu alfa. Di sini ada alfa. Kalau di Excel ada simbol nggak ya? Ada nih. Alfa itu adalah derajat atau derajat kekeliruan yang kalian izinkan terjadi dalam penelitian kalian, seperti itu. Nah, ini alfa. Alfa itu biasanya kalau di penelitian pendidikan itu biasanya ada dua ya, ada alfa 1%, ada alfa 5%, tapi biasanya yang sering dipakai di pendidikan itu alfa 5% alias 0,05. Tapi nanti jangan ini ya, jangan aneh gitu kalau misalkan ada alfa 1% atau 0,01. Jadi arti alfa ini adalah, jadi kalau kalian ngelakuin penelitian terus kalian melakukan olah data, menarik kesimpulan, itu ada 5% dari penelitian kalian itu yang memungkinkan terjadinya kesalahan gitu. Jadi peluang terjadinya kesalahan dari seluruh penelitian kalian itu ada 5% gitu. Itu yang dimaksud dengan alfa 5%. Nah, ngaruhnya nanti ke apa? Ngaruhnya itu nanti
ke data tabel. Misalkan nanti kita kan akan lihat tabel ya. Nah, nanti ini berpengaruh gitu. Oke, kita coba mulai aja ya langsung ya. Sip. Sip. Ini supaya enggak dempet, saya insert lagi satu ya. Nah, ini saya pindahin ke atas deh. Oke. Kayak tadi di langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita kan udah punya hipotesis, kemudian kita cari selisih data ya, sesuai dengan yang tadi atau distance boleh lah. Selisih itu bisa 25 dikurangi 21, dari perlakuan 2 dikurangi perlakuan 1, boleh juga dari 1 dikurangi 2, yang penting konsisten. Jadi, kalau kalian nguranginnya dulu yang ini, perlakuan 2 dikurangi perlakuan 1, maka semuanya harus perlakuan 2 dikurangi perlakuan 1. Pun sebaliknya gitu ya. Oke, saya coba pakai Excel. Sama dengan selalu kalau kalian mau mengolah data di Excel, mau pakai rumus-rumus, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, saya mau coba perlakuan 2 dikurangi perlakuan 1 deh. Nah, kayak gini. Ini judul-judulnya kalau kayak perlakuan 2, perlakuan 1 itu bebas-bebas aja ya, terserah, tergantung dengan kebutuhan kalian, disesuaikan aja. Setelah itu tinggal kita tekan enter. Oke, setelah tekan enter kita drag ke bawah. Tarik ya, caranya klik, kemudian jangan dilepas, lalu tarik ke bawah setelah ada tanda tambah gini. Nih kan awalnya tandanya gini ya. Nih, tambah gini kan. Nah, jangan pas gini ya, tapi harus pas tambah gini. Klik, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini selisihnya. Oke, kalau dilihat di selisihnya, lihat ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kita menghitung selisih, kita bisa aja dapetin nilai yang positif, bisa juga dapetin nilai yang negatif. Tapi, kan langkah selanjutnya itu melakukan perankingan ya. Nah, gitu kan. Nah, si tanda ini jangan dulu kalian pakai untuk keperluan perankingan. Jadi diabaikan aja dulu untuk perankingan. Jadi kalian tinggal tulis di sini 4, 18 gitu ya, 3, 1. Ini untuk keperluan perankingan. Nah, gini kan 6 gitu ya. Jadi jangan negatifnya jangan dibawa-bawa dulu untuk keperluan perankingannya gitu. Jadi dianggap semuanya positif dulu. Jadi kalau secara manual ini bisa kalian langsung tulis aja ya. Tapi di Excel juga ada perintahnya supaya kalian tahu ya. Jadi sama dengan perintahnya itu ABS. Nah, ini absolute, tinggal double klik. Kemudian masukkan, di sini kan ada keterangannya nih, number, berarti masukin angka yang mau diabsolutin atau dimutlakin gitu. Berarti kan 4. Nah, 4 kan. Dan kalau kalian tarik lagi kayak tadi, tekan atau klik, kemudian tarik ke bawah, jangan dilepasin, itu nilai yang negatif pun otomatis akan positif karena sudah diabsolutkan, sudah dimutlakan gitu. Itu caranya. Tapi hati-hati ya adik-adik, ketika kalian sudah melakukan rumus, kemudian kalian ingin melakukan perankingan, ini harus dikopi dulu. Karena apa? Karena ini mengandung rumus di sini tuh. Ada rumus, biasanya ada beberapa fungsi yang tidak akan bekerja gitu ketika si datanya itu ada rumusnya. Kayak gini. Jadi kalian boleh copy aja misalkan di sini. Kemudian kalian pilih paste. Home ya. Pastenya jangan yang ini, tapi pastenya paste spesial, pilihan gitu. Jangan Ctrl V. Nah, paste, kemudian pilih yang ini. Nah, ada tulisan ya values. Jadi pastenya itu hanya values-nya, hanya nilainya aja. Rumusnya nggak dibawa-bawa gitu. Nah, ini lihat bedanya. Ini kan data yang asli. Tadi ada rumusnya ya, A, B, S, D, 7 gitu kan ya. Tapi kalau yang sudah saya copy paste, kemudian saya pilih paste values, dia nggak ada, hanya angkanya aja, rumus-rumusnya nggak ada semua tuh. Kayak gitu ya, itu fungsi dari paste values. Supaya kalian nggak pusing, ini saya hapus ya. Sip. Nah, sekarang kita akan melakukan perankingan. Kalian bisa melakukan perankingan secara manual, tapi nanti saya akan coba juga informasikan ke kalian gimana sih cara melakukan perankingan di Excel ya. Oke. Kalau kalian mau melakukan perankingan manual, nih kalian urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Saya copy dulu ya. Nah, kalau ini kan datanya tuh udah ini ya, udah berbentuk angka, nggak ada rumus-rumus di dalamnya. Jadi bisa langsung aja Ctrl V. Nah, gitu. Atau mau klik paste yang ini juga boleh karena dia udah angka asli, nggak ada rumusnya. Nah, setelah itu
Saya akan coba susun dulu datanya ya. Kalau manual silakan 1 dulu, terus 3 gitu. Kalau di Excel bisa di sini sort and filter. Terserah kalian mau sortnya smallest to largest atau mau largest to smallest, kecil ke besar atau besar ke kecil. Saya di sini mau kecil ke besar sesuai dengan materi kita tadi ya. Smallest to largest. Tring. Nah, gitu. Dia datanya secara otomatis akan mengurut. Bukan mengurut apa ya? Ya, datanya itu akan menyusun gitu ya, tersusun dari kecil ke besar. Oke, nah biasanya kalau secara manual saya akan buat dulu di sini ranking asli. Ini untuk yang baru belajar meranking ya. Kemudian di sini ada juga ranking palsu. Oh, bukan. Ada juga ranking jadi gitu ya. Ini hanya untuk yang belajar meranking aja ya. Kalau yang udah pasti ranking merankingnya itu bisa langsung aja. Oke. Kita coba ya. Kalau ranking asli itu kan selalu 1 2 3 dan seterusnya. Itu kan selalu ya ranking asli. Nah, kayak gitu kan, ranking asli kan. Nah, biasanya kalau saya selalu menjumlahkan ranking ini, perintahnya sum, lalu tinggal di drag aja. Nah, biasanya gitu. Supaya kelihatan nanti ranking jadinya, saya takutnya kecelok gitu. Nah, dijumlahin, kalau jumlahnya udah sama berarti ngerankingnya pasti udah benar. Nah, cara ngeranking jadinya, kenapa sih Bu harus ada ranking asli dan ranking jadi? Karena saya melihat ada angka yang sama di sini. Logikanya, masa nilainya sama tapi rankingnya bervariasi atau beda? Kan nggak logis ya. Logikanya ketika angkanya sama harusnya rankingnya juga kan sama, kayak gitu ya. Nah, oke, kita coba ya. Nih, kalau 1 kan dia tunggal, nggak ada yang sama ya. Berarti ranking asli dan ranking jadinya juga sama 1. Kemudian ranking 2 juga datanya cuma 1 tunggal, berarti tetap. Ini juga tetap. Nah, yang ranking 4 itu kan datanya nilainya 6. Yang 6 itu kan ada 3. Berarti ranking ketiga data ini itu harus sama. Sedangkan di sini rankingnya itu yang aslinya tuh beda, yaitu 4, 5, dan 6. Gimana dong caranya supaya ranking mereka sama? Gampang. Caranya tetap kalian tinggal nambahin aja data ketiganya ini, kemudian dibagi banyaknya data yang sama. Berarti kan 3 ya, ada 1, 2, 3, ada 3. Berarti sama dengan, ini kan tinggal ditambahin aja ya, 4 tambah 5 tambah 6 gitu ya. Nah, gitu kan. Kemudian dibagi banyak data yang samanya berapa? 1, 2, 3. 3 kan dibagi 3. Trak. Nah, berarti 5 ini itu adalah ranking untuk data yang bernilai 6 semuanya. Nah, gitu. Sorry, tadi kehapus ya. Oke, saya ulang ya, Ctrl Z. Nah, gitu ya. Ada rumusnya, lihat di sini. Nah, berarti semua yang angka 6 atau semua yang bernilai 6, sorry, itu rankingnya adalah 5. Jadi adil sekarang, datanya sama, rankingnya juga sama. Nah, kemudian angka 9 ada yang sama enggak? Enggak ada, berarti rankingnya tetap 7. Ini semua enggak ada yang sama ya, berarti tinggal ditulis aja 8, 9, 10. Lihat, jumlahnya sudah sama, berarti ranking yang jadi ini sudah benar. Tinggal kalian pindahkan. Lihat, tadi kan ini datanya ya. Nih, yang datanya 1, ranking jadinya 1. Pindahin ke sini. Yang datanya 1, ranking jadinya 1. Yang datanya 3, ranking jadinya 2. Mana data 3? Nah, ini rankingnya 2. Kemudian yang datanya 4, rankingnya 3. Data 4, nah ini rankingnya 3. Kemudian yang 6, rankingnya 5 semua. Nih 6 kan 5 gitu. Kemudian yang 9, rankingnya berapa? Ranking asli, ranking jadinya 7. Berarti yang data 9, 7 gitu. Kemudian yang data 11, rankingnya 8. Terus yang data nilainya 18, rankingnya 9. Dan yang terakhir, yang data nilai 30, rankingnya 10. Ibu, saya takut salah mindahin, kayak tadi aja dijumlahin. Sum, klik, tarik, enter. Nah, sama ya, jumlah rankingnya 55. Jadi nggak ada yang keclok gitu ngitungnya. Kayak gitu cara ngeranking. Ibu, ada carakah yang lebih simple? Ada. Pakai apa? Pakai Excel. Nih, saya hapus ya. Truk.
Ini kan data yang tadi ya, data yang ada tanpa ada rumus apapun. Ini only values. Nah, kita akan melakukan perankingan. Saya akan coba di sini ya, tulis ranking. Nah, uh, kita tinggal klikkan sama dengan, kemudian kita tulis, nah, rank. Ada 3 pilihan di sini, ada rank EVG, ada rank EQ, ada rank doang. Kita pilihnya rank EVG ya. Kenapa? Karena di sini ada data yang sama. Biasanya kalau rank yang biasa itu data yang samanya kurang terperhatikan. Nah, kemudian lihat petunjuknya di sini. Ini kan ada number, ref, order. Number. Numbernya itu angka pertama yang mau kalian ranking, berarti yang 4 ini ya. Kemudian lihat ada titik koma ya, titik koma. Nanti lihat aja laptop kalian, soalnya nggak semuanya pakai titik koma. Ada juga yang pemisahnya itu pakai koma. Kemudian ada ref. Ref itu adalah data semuanya yang mau kalian ranking. Kalian tinggal klik lalu tarik ke bawah, jangan dilepaskan mouse-nya. Nah, gitu ya. Oke, sudah tersort. Kemudian ada titik koma lagi ya. Nah, kemudian ada order. Ordernya itu adalah bisa descending, bisa juga ascending. Kalau descending itu, nih ada keterangannya, rank numbers as if reference were a list sort in descending order. Kalau mau descending gitu ya. Tapi kalau mau ascending, itu pilihnya yang ini, angka 1. Oke, kita pilih ascending ya, supaya datanya dari yang kecil, rankingnya mulai dari data terkecil sampai terbesar. Oke, ascending naik trik. Nah, sudah, tanda seru. Nah, ini kan udah selesai ya, sudah sesuai tuh, hilang kan polanya. Nah, tapi karena kalian nanti mau ngedrag ke bawah, jangan lupa kunci sel semuanya yang kalian nanti mau cari rankingnya. Selnya itu kan tadi yang ini ya, I7. Nih I7 tuh ini lurus ke pinggir 7. Itu I7. Kemudian sampai titik 2 tuh sampai I16. Ini I truk semua kan. Nah, tarik ke pinggir sampai 16 jadi I16. Nah, ini yang harus dikunci. Gimana cara nguncinya? Kalau di laptop saya itu cara nguncinya tuh pakai F4. Nah, ini. Nah, pakai F4. Tapi ini berbeda untuk perangkat-perangkat tertentu gitu, atau berbeda antar perangkat. Kalian bisa cek aja perangkat kalian supaya muncul SS ini kayak dolar gini tuh gimana caranya gitu. Biasanya kalau yang notebook kecil-kecil tuh biasanya nggak muncul ya. Kalau nggak muncul kalian bisa manual aja, ketik tekan shift, kemudian ada yang di bagian angka kalau saya nggak salah tuh yang ada tulisan kayak SS dolar gini, S dicoret gini ya. Oke, kalau sudah dikunci tinggal tekan enter. Nah, kemudian tinggal tarik ke bawah. Oke, lihat rankingnya sama kan dengan yang tadi kalian lakukan ranking secara manual. Nah, ini sangat ngebantu banget kalau misalkan datanya banyak, misalkan datanya 20 gitu ya, atau 25. Ini sangat ngebantu banget gitu. Cara di Excel ini rumusnya ya, gitu. Oke, nah setelah itu saya hapus dulu ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya tadi kan setelah perankingan itu kan kalian munculkan mana yang rankingnya bertanda positif, atau maksudnya yang selisihnya bertanda positif. Oke, dan mana yang tandanya negatif gitu kan. Nah, sekarang lihat, ini kan tandanya selisih, ngelihatnya tuh dari selisih. Ini kan selisihnya positif. Nah, berarti ranking 3-nya disimpan di positif. Ini kan rankingnya 9, selisihnya bertanda negatif, berarti simpennya di tanda yang negatif. Ini juga sama, rankingnya 2, positif, berarti simpennya di positif rankingnya gitu. Jadi yang disimpan di tanda ini tuh rankingnya, tapi ngelihat tandanya itu ngelihatnya di selisih gitu ya. Oke, ini negatif 1 ya, 1. Ini negatif juga 5. Ini yang 10 positif ya. Ini 8 juga positif. Yang ini 5 negatif. Ini 5 positif ya. Lihatnya di selisih nih. Ini ranking 7 negatif. Sudah.
Nah, setelah itu kalian tinggal jumlahkan tanda masing-masing tanda ini gitu ya. Kalau misalkan kalian mau apa namanya pakai manual, tinggal tambahin aja 3 tambah 2 tambah 10 tambah 8 tambah 5 gitu. Tapi saya mau pakainya rumus Excel ya. Sama dengan sum. Nah, di sini ada sum, tinggal double klik. Kemudian sort. Sort tuh klik terus tarik ya. Nah, gitu. Terus enter. Kurung tutup dulu boleh sih, tapi dia otomatis kok. Oke, tinggal tarik ke bawah. Tarik ke pinggir. Terang, sudah ketemu sekarang jumlahnya. Maka 28 ini adalah jumlah dari sel F7 yang ini sampai ke bawah. Sampai F16. Itu adalah 28 dan 27 ini adalah jumlah dari sini ke bawah. Nah, ke situ. Ya, 27. Oke, sekarang kita udah dapet kan nilai W hitungnya. Tadi kan nilai W hitung itu kan yang paling kecil ya, jumlah yang paling kecil, berarti ini kan 27. Berarti kita punya W hitung sekarang. W besar ya. W hitung kita itu adalah 27. Nah, kemudian karena di sini datanya hanya 10, kan tadi kalau datanya kurang dari atau sama dengan 25 pasang, kita langsung bandingkan dengan W tabel ya. Berarti di sini kita akan cari W tabel. Nah, kita sebelum cari W tabel, kita cari dulu N-nya atau banyak datanya. Banyak datanya berapa? Banyak datanya adalah 10. Kalau nggak salah, N itu bisa kita cari deh pakai Excel juga. Kalau saya nggak salah, polanya itu count. Count. Kalau saya nggak salah, count ya. Value 1 kalau nggak salah ya. Gini. Nah, tapi kan karena ini pasang sih sebenarnya ya. Ini sama kayak yang tadi ngeranking. Nah, gini. Gitu ya. Kemudian gitu. Terserah kalian, kalau udah mah ya udah aja gitu. Tapi karena ini datanya ini nggak perlu sih lah pakai rumus ya. Loh, kenapa ini N-nya 11? Oh, minus 1 ya? Oke. Kalau langsung coba dia berfungsi nggak? Oh ya, oke. Jadi langsung aja count, langsung B7 sortir sampai data yang terakhir. Banyaknya 10. Itu kalau mau. Nah, sekarang kita punya W hitungnya 27. Kita akan cari W tabel. Ketika W tabelnya kita punya N-nya 10. Di sini aja ya biar nggak ngeganggu ya. N-nya 10. Nah, kita punya N-nya 10 dan kita punya alpanya 5%. Kita cari di tabel Wilcoxon. Kayak gini tabelnya ya. Nih. Nanti saya share juga lah tabelnya. Saya lihat dulu ya. Jadi, ketika alpanya 0,05, kemudian datanya ada 10, nilai Wilcoxon-nya itu, nilai W tabelnya itu adalah 8. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, kalau alpanya 0,5, itu kita tarik ke bawah dari alfa 0,05, kemudian kita lihat ke kiri angka 10, kita tarik dari angka 10 ke kanan, ketemu di titik bernilai 8, berarti W tabelnya 8. Sudah, tinggal ditarik aja kesimpulannya ya. Kalau udah kayak gitu, gimana cara narik kesimpulannya? Balik sama yang tadi lagi. Balik sama yang tadi, kesimpulannya, kriterianya H0 diterima jika W hitung lebih dari W tabel. Ini W hitungnya lebih dari W tabel enggak? Lebih ya. Karena W hitung lebih dari W tabel, maka H0 diterima. Atau kalian bisa pakai fungsi if. If W hitung ya, logical testnya. If W hitung lebih dari W tabel, nah ini kan logical testnya, titik koma. Value if true, kalau benar, karena ini bukan value jadi harus pakai tanda kutip ya, karena ini angka. H0 diterima. Nah ini tanda kutip lagi, titik koma. Jadi kalau J6 nya lebih dari J7, maka H0 nya diterima. Nah kemudian kan value if false, kalau salah keterangannya apa? Kalau salah keterangannya berarti H0 ditolak, atau bisa juga H1 atau HA diterima gitu ya. Udah ya, tinggal kurung tutup, enter, trik. Nah, muncul kan H0 diterima.
Kayak gitu. Kemudian kalian buat kesimpulannya. Karena H0 diterima, maka yang ini. Gitu ya. Nah, berarti tidak terdapat perbedaan nilai post-test mahasiswa antara yang menggunakan model pembelajaran A dan B gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Kalau kalian mau ganti ini perlakuannya, misalkan mau model pembelajaran A boleh, ini mau model pembelajaran B boleh, terserah kalian aja sih gitu. Jadi post test ketika pakai A sama post test ketika pakai B ternyata kesimpulannya nggak ada perbedaan gitu ya. Oke, uh, sampai di situ mungkin ya pembahasan tentang uji Wilcoxon dengan cara manual. Jadi nanti kalian bisa gambar ini tabelnya di buku kalian gitu. Jadi silakan aja lah gitu. Yang jelas pekerjaan kalian selesai ketika kesimpulan sudah didapatkan. Seperti itu ya. Coba sekarang kita akan lanjutkan ke simulasi dengan menggunakan SPSS. Wait ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang saya akan coba sharing gimana cara kita melakukan uji Wilcoxon tapi pakai SPSS. Buat yang baru kenal sama SPSS, saya pakai di sininya SPSS 16 ya. Nah, kayak gini ininya. Lambang aplikasinya ya. Kayak gini. Jendelanya kayak gini. Ini adalah jendela SPSS di sini. Ada var. Ada menu di sini. Kalau di sini menunya enggak warnanya hitam berarti aplikasinya belum ini ya, belum cocok sama perangkat kalian gitu. Karena di sini harus hitam dan bisa kita klik. Jadi dia ada isinya tuh. Ada isinya ya, hitam semua isinya. Ini artinya aplikasinya sudah bisa berjalan dengan baik. Ini juga lihat pilihan menunya ya. Oke. Saya coba jelaskan ya satu persatu. Jadi di sini ada data view. Data view itu adalah jendela yang ini. Kemudian ada variable view. Kalau diklik muncul jendela yang ini. Dua ya, beda ya jendelanya. Oke, kita mulai dari data view. Jadi di data view ini, di jendela ini adalah judul-judul var dan tempat kalian nanti mengentry data atau memasukkan datanya ya. Nah, kemudian kalau kalian mau ngeganti var ini dengan variabel yang kalian inginkan, kalian bisa edit di variabel view. Nah, misalkan nih yang pertama kalian mau ganti judulnya pakai model pembelajaran. Di sini nggak bisa pakai spasi ya, jadi pakai underscore aja. Model pembelajaran A. Yang kedua model pembelajaran B misalkan. Tipenya numerik ya, karena yang mau kalian masukkan kan angka ya. Kemudian white-nya biarkan aja, desimalnya kalau kalian mau pakai koma-koma, nah ini mau berapa angka di belakang koma. Kalau desimalnya 4 berarti ada 4 angka di belakang koma gitu. Kalau desimalnya 2 berarti 2 angka di belakang koma gitu. Saya coba 0 aja ya desimalnya ya. Oh sorry, ini aja deh biar cepet. Nah gitu, ini juga sama deh, mau saya nolkan aja gitu ya. Sip. Values jangan dulu deh, nanti aja. Kemudian posisinya mau di mana? Saya mau di tengah, berarti center. Kalau right kanan, kalau left kiri. Measure-nya apa? Skala ya, scale ya, karena dia angka kan. Nanti kalau datanya ordinal nominal ya tinggal dipilih aja. Tapi data yang saya akan entry kan kali ini yaitu scale. Kalau menurut kalian judul-judul ini sudah oke, kalian kembali lagi ke data view, klik yang ini. Nah, otomatis kan berubah, lihat yang tadinya var, dia akan berubah menjadi data atau judul yang kalian tadi ketikkan, yaitu model pembelajaran A dan model pembelajaran B gitu. Hipotesisnya misalkan aja sama-sama yang tadi ya. Oke, sekarang kita akan coba entrykan datanya. Kayak yang tadi ya, coba entrykan data. Sebenarnya kita bisa copy paste dari yang Excel tadi ya, tapi Excel yang tadi coba kita cek dulu ya supaya nggak ngetik nggak ngetik lagi. Saya coba cari aja ya. Nah ini contoh uji Wilcoxon.
Oke, datanya saya coba copy paste aja ya supaya enak ya. Ini untuk yang mode pembelajaran A, ini data yang tadi ya. Tinggal Ctrl V aja. Maka dia akan muncul secara otomatis. Oke, kita tunggu ya. Kenapa belum muncul ya? Kita cek dulu deh. Kita cek yang B. Kenapa dia nggak muncul ya? Coba yang B. Oke. Ternyata nggak mau di Ctrl V dia. Kita sekarang yang A-nya ya. Biasanya SPSS ini mau di Ctrl V, tapi kali ini nggak mau dia. Kenapa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Ini jadi datanya sudah sesuai dengan data yang tadi ya. Tuh, kalian lihat. 21, 25, 32, 14 karena hasil copy paste ya. Oke. Ini kayaknya sementara jangan ditutup dulu kali ya. Ya udah deh. Jangan ditutup dulu. Saya pengen lihat nanti apakah hasilnya sama atau tidak ya. Sip. Nah, setelah data kalian entry kan, sama kayak langkah tadi, kalian tinggal pilih aja analyze. Kemudian kalian pilih non-parametric test. Kemudian kalian pilih two related samples. Oke, attention to test pairs. Kalian tinggal masukkan aja MPA dan MPB-nya ke test pairs ini. Caranya gimana? Boleh satu-satu kayak gini, klik. Boleh juga di blok, sip, tanda panah ke bawah, lalu tanda panah yang ini. Masuk, gitu. MPA, MPB. Ibu nggak mau satu-satu? Enggak. Satu klik, gitu. Satu klik, boleh. Nah, kayak gitu. Jadi dia berpasangan. Setelah datanya masuk ke test pairs, kalian masuk ke test type. Test type-nya karena yang mau kalian lakukan ujinya itu adalah Wilcoxon, di checklist aja Wilcoxon-nya. Nah, sampai muncul checklist itu. Kemudian oke. Tarat, inilah hasilnya. Nih, lihat ya. Nah, Wilcoxon sign ranks. Katanya yang negatifnya jumlah rankingnya 27, yang positifnya jumlah rankingnya 28. It's the same with ini. Sama ya, ketika kalian melakukan pengujian atau perhitungan secara manual, yang ranking bertanda positifnya itu 28, betul ya? Nih, positive ranks. Dan ranking yang bertanda negatifnya itu adalah 27. Oke, lihat. Negative ranks 27. Sama ya, dan ini bisa langsung muncul gitu. Makanya saya bilang SPS itu sangat memudahkan kalian dan bisa membantu kalian untuk meng-cross check benar nggak perhitungan manual kalian. Nah, untuk penarikan kesimpulannya agak sedikit berbeda. Jadi yang dilihatnya itu di sini boleh sih lihat yang ini juga sama kayak tadi boleh. Tapi ada cara yang lain, kalian bisa lihat ininya. Assign sig two-tailed, 2 ekor ya, karena tadi kan tidak memihak, jadi 2 ekor. Two-tailednya kalau misalkan dia lebih dari alpha gitu ya, jadi H0-nya diterima. Jadi kalau si assign sig-nya lebih dari alpha, maka H0-nya diterima. Kalau kurang dari alpha, maka H0-nya ditolak. Tadi kan alpanya 0,05 ya. Nih, kita kan punya alpanya tadi kan 0,05 ya. Alpanya 0,05. Kemudian kita punya assign sig-nya 0,959. Besar mana gitu nilai antara dua ini? Otomatis kan besar yang assign ya, 0,9 kan lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulannya gimana? Kesimpulannya H0 diterima, sama dengan yang tadi ya kesimpulannya. Gitu. Selesai sudah. Jadi hanya seperti itu kalau kalian memakai SPSS, sangat membantu kan? Oke, saya close dulu ya programnya. Ini kalau kalian mau save boleh, kalau saya nggak usah deh. Kalau mau save sama aja, tinggal pilih file, kemudian save. Nah, terserah kalian mau di mana nanti nyimpennya ya, ini. Kemudian save, udah selesai. Kalau saya nggak deh kayaknya, nggak di save. Oke, seperti itu mungkin pembahasan tentang uji Wilcoxon kali ini. Nanti kita lanjutkan ke uji-uji inferensi lainnya untuk penelitian kuantitatif. Oke,
Sampai sini dulu ya. Semoga apa yang sudah dibahas dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lelah untuk belajar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.